Salam jumpa bersama dengan saya Philip Imbir dalam program Belanja Masalah, bukan cari-cari masalah. Tentunya untuk mencari solusi bagi masyarakat yang ada di Papua Barat Daya. Dan di episode ini saya sedang bersama dengan seorang narasumber anak muda yang adalah tokoh bagi generasinya di tempat ia berada, tentunya ada di Kota Sorong. Dan supaya lebih jelas, saya akan memperkenalkan kepada pemirsa di rumah narasumber kita, Kakak Arimon. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Ya, pemirsa di rumah, inilah narasumber kita, Kakak Arimon. Tapi lebih jelasnya nanti saya persilakan kepada beliau untuk memperkenalkan diri, tapi juga aktivitasnya hari-harinya sebagai apa dan apa yang sudah ia lakukan hari ini dan sebelumnya bisa kita sama-sama mendengarkan. Kakak Arimon mungkin bisa perkenalkan diri kepada kita dan pemirsa di rumah. Silakan. Ya, baik. Selamat malam. Ya, nama saya Arimon Wafom. Ya, pekerjaan saya sebagai Satpol PP Kota Sorong. Ya. Ya, dan aktivitas saya selama ini sebagai pelatih. Pelatih Sepak bola tim Reser Putra FC. Luar biasa. Baik. Jadi aktivitas Kakak Arimon PNS atau apa nih? Masih honor ya, tapi juga kalau sempat nonton di Kota Sorong tim yang namanya tim Resor Putra, ini orangnya, pelatihnya ya? Iya. Biasa dibilang coach ya? Coach ya. Ya, dan juga pemirsa di rumah saat ini kita berada di Pertigaan Cinta, Kompleks Sorong Pusat ya? Ya, atau Sorpus. Jadi Pertigaan Cinta, kalau yang galau-galau anak-anak muda datang sini Pertigaan Cinta pasti dapat jodoh. Oke, pemirsa di rumah, kita akan lebih dalam lagi bersama dengan narasumber kita Kakak Arimon Wafom. Namun saya berbagi kepada kita, tema kita kali ini yaitu caleg UAP adu gagasan. Dan kita akan lanjut bersama dengan Bung Arimon, tapi kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama dengan saya Philip Imbir dalam program kita Belanja Masalah, bukan cari-cari masalah. Tentunya untuk mencari solusi bagi masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Dan pemirsa di rumah, masih dengan narasumber kita Kakak Arimon Wafom. Saya akan bertanya dan berbincang dan kita sama-sama bisa menyaksikan. Tema kita adalah caleg UAP adu gagasan. Kakak Arimon, ini kan kemarin DCT sudah keluar ya, daftar calon tetap dari KPU, dan saya lihat ternyata kakak juga caleg ya. Ya. Kita mungkin bisa dengar kan, apa yang membuat seorang Arimon hari ini adalah pelatih bola tim Resor Putra yang aktivitasnya hari-harinya juga sebagai seorang Satpol PP ya. Dari sekian banyak anak-anak bangsa yang hari ini maju di Kota Sorong, Kakak Arimon salah satunya. Tapi apa yang mendasar sampai hari ini seorang Arimon Wafom mencalonkan diri juga bersama dengan para calon yang lain? Silakan, mungkin kita bisa dengar. Ya. Ya, baik. Kakak izin sambil makan kacang mayprat boleh dah? Ya. Oke, silakan Kak. Yang menjadi dasar saya untuk ada dan siap untuk maju, Ya. ini sudah menjadi komitmen dalam saya punya diri Ya. secara pribadi. Ya. Sehingga sampai saat ini saya lihat bahwa anggota DPR yang tahun 2019 ya, tahun 2019 sampai Sekarang hari ini 2023 ke 2024 nanti. itu kita anak-anak Papua ini sedikit. Ya, betul. Ya, itu yang menjadi motivasi untuk saya. Ya. Untuk mengambil bagian di dalam pencalonan besok. Ya. Sehingga dengan adanya lagi Provinsi Papua Barat Daya, Ya, betul.
itu menjadi momentum membuka ruang untuk bagaimana anak-anak Papua maju. Ya, sehingga dengan demikian bahwa saya lihat di situ bahwa peluang bahwa kita punya senior-senior sebagian besar ini mereka sudah naik ke atas. Sudah pernah ya. Sudah naik ke atas untuk bagaimana bertarung di kancah apa namanya wilayah DPR provinsi atau daerah ya, mereka sudah lebih dulu ya. Iya, orang sudah masuk ke apa namanya provinsi ya. Iya. Sehingga itu menjadi maksudnya kesempatan untuk saya untuk harus maju. Juga maju. Iya, semua orang punya hak untuk maju. Demokrasi ya. Demokrasi. Dan setiap masing-masing juga di kompleks pasti ada yang Ya. punya niat dan membaca peluang dan situasi yang ada. Benar. Untuk membaca peluang untuk maju. Ya, kenapa orang lain bisa, kami tidak bisa? Kenapa orang lain bisa, kita tidak bisa ya? Ya, begitu. Kalau kita tidak mengambil langkah dari sekarang dan melihat momentum yang sudah ada, Ya. kenapa kita tidak harus maju? Betul. Luar biasa ya. Dan sampai saat ini itu menjadi pergumulan saya. Ya. Dan saya lahir besar di Sorong. Ya, anak my blood, ya, punya hak juga yang sama. Sama ya. Ya. Sampai saat ini tetap punya prinsip. Ya. Punya prinsip untuk tetap pada motivasi bukan karena secara paksa. Ya. Ya, secara paksa untuk karena lihat orang-orang semua maju Sudah maju ya, tapi ini punya prinsip ya. Prinsip yang memang sangat maksudnya mendalam. Ya. Karena saya juga sangat prihatin dengan ya terutama perkembangan yang ada di Kota Sorong Secara umum. terkait dengan mungkin politik, ekonomi, sosial dan lebih khusus olahraga Ya. di Kota Sorong. Karena saya cinta olahraga, saya harus bagaimana berpikir untuk mengedepankan kegiatan olahraga dan bukan saja dengan olahraga, banyak hal yang harus kita kembangkan. Ya. Mungkin pemerintah mungkin sudah buat, tapi mungkin yang kurang ya kita bisa sama-sama bersinergi lagi biar lebih baik lagi. Kakak Raymond, pemirsa di rumah, tadi kalau Kakak Raymond sempat bilang olahraga, saya juga mau kasih tahu bahwa Kakak Raymond juga atlet pelari ya. Iya. Jadi kalau kamu jalan, kamu lambat, Pak ini di Lampung. Pokoknya kalau di masanya yang tahu dan lagi nonton pasti kenal karena Kakak Raymond salah satu atlet Papua Barat juga ya. Iya. Karena mewakili Papua juga. Iya. Lari dari Sorong sampai di Australia. Jadi pokoknya kamu yang anak-anak muda, terutama masyarakat Papua, tadi Kakak Raymond sampaikan bahwa ketergerakan hatinya untuk maju sebagai calon sebenarnya satu, keterpanggilannya untuk bagaimana berbagi bersama dengan senior yang sudah lebih dulu, tapi mungkin ada yang kurang ya dalam segala sisi, dan kita akan lanjut Kakak ya, tapi kita akan kembali setelah yang satu ini. Masih bersama dengan saya Philip Imbir dalam program Belanja Masalah. Tentunya Tong tidak cari-cari masalah. Kita hadir untuk mencari solusi bagi masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Dan masih dengan narasumber kita, Kakak Arimon Wafom. Kita akan berbagi tadi, Kakak Arimon sudah berbagi dengan kita, dan tadi saya sempat sampaikan karena jangan sampai kita lupa bahwa Kakak Arimon adalah salah satu atlet tanah Papua, berprestasi, punya banyak medali. Kita tidak tahu berapa jumlah dan event-event apa. Nanti kakak juga bisa berbagi. Dan beliau hari ini maju bersama-sama dengan para anak bangsa dalam kancah pemilihan DPRK di Kota Sorong. Namun biar lebih jelas, Kakak Arimon bisa berbagi dengan kita terkait dengan ada isu tadi ekonomi, kreatif, sosial, budaya, tapi juga olahraga. Mungkin apa yang kurang? Contohnya olahraga mungkin, ataukah ekonomi, sosial, politik, dan budaya.
Mungkin Kakak Raymond bisa berbagi kepada kita. Silakan Kakak. Ya, baik. Ya, saya secara pribadi, Ya, secara politik sampai saat ini ya, menjadi masalah secara pribadi bagi saya, ya. kursi anggota DPR Ya. yang saat ini, Kursi anggota DPR ya. ya saat ini 6 kursi yang ada di sana tuh khusus Orang asli Papua. orang asli Papua, itu cuma 6. Mana? Ya, kalau boleh untuk tahun 2024 24. kami anak-anak Papua ini juga punya hak yang sama. Harus lebih banyak Harus lagi dari 30 kursi ini ya Kak ya. Kursi yang ada. Benar ya. Ya, sehingga hak-hak yang menyangkut dengan pembicaraan di apa namanya legislatif, Ya. ya kita ada di situ baru kita bisa Bisa mengawali menjaga setiap aspirasi masyarakat. iya aspirasi masyarakat. Ya. Selama ini kan kami tidak ada tapi ya Minus. Ada Minus. tapi minus kurang ya. jadi itu. Ya. Nah, sehingga ini momentum dan kesempatan yang sangat besar bagi kami anak-anak Papua. Ya. Ya. Betul. Sehingga mungkin Kota Sorong memang dilihat bahwa memang Homogen ya. Iya, homogen. Sudah hidup berdampingan dengan suku Nusantara lain. Iya. Tapi tentunya kan tanah Papua ya. ya Kalau saya tangkap dari Kak Karim membuat 30 kursi itu harus anak Papua lebih banyak loh. Iya. Tong tidak alergi dengan orang gitu maksudnya. iya saya secara pribadi memang melihat situasi yang ada di Kota Sorong Ya. ya berkaitan dengan masyarakat yang ada di Kota Sorong, Ya. banyak masalah yang terjadi, tapi kita tetap pada posisi seperti begitu. Begitu-begitu sih Ya, karena kita di dalam sistem yang ada minus ya, kurang minus. lumayan 6 orang. Cuma 6 orang. Sehingga ini menjadi Sebenarnya masalah ya Kak ya. ya, sangat besar sekali ini. Kalau dong bilang itu masalah berat. Karena masalah berat orang sedikit kan tidak bisa ambil Ya. langkah. Tapi saya percaya bahwa tahun ini pasti Amin ya Kakak ya. kami anak-anak Papua yang ada di sini dilihat dari setiap masing-masing partai yang ada di sini Masing-masing dapil Iya. juga ya Kakak ya. itu terlalu banyak. Ya, dan setiap ini banyak yang mempunyai kemampuan dan mempunyai dukungan, nilai jual, Ya. elektabilitas yang tinggi di masing-masing kompleks. Luar biasa. Ya, sehingga itu yang menjadi apa namanya dorongan. Dorongan. Iya. Ya Kak Karim juga mungkin bisa Iya. sampaikan langsung ke yang lagi Ya. nonton di rumah ya. Itulah yang membuat Kak Karim yakin bahwa bukan Kak Karim saja ya luar biasa ya. Jadi beliau juga maju tapi memikirkan saudara-saudara OAP yang lain sedang maju. Bahwa hari ini kita yakin dengan mungkin Kak Karim punya pengalaman, punya data bahwa kesempatan kali ini 30 kursi kita pasti akan lebih banyak ya. Iya, sangat banyak sekali. Karena saya sudah jalan survei dan saya sendiri memastikan bahwa setiap kompleks kita orang-orang Papua OAP yang ada di masing-masing Ya. kompleks mempunyai potensi yang sangat Luar besar. biasa ya. Jadi itu tergantung setiap kita anak-anak Papua cara mainnya Bagaimana seperti apa. mengelola sistem dan cara memenangkan para pemilih ya Kakak Iya. ya. Kakak mungkin ini kan mumpung pemirsa di rumah lagi nonton terus Kakak sendiri bersama dengan saya. Ya, Tadi saya kan sempat sebut ya. Kakak cuma mungkin bisa kasih tahu kita ini kan mau cari solusi. 30 kursi DPR ini kita WP minus. Tapi kan sumber daya kita ada. Dengan segudang prestasi anak-anak muda yang ada seperti Kak Karimon ini, kita berharap kalau duduk di dalam nanti bisa mengembangkan potensi yang ada untuk memperhatikan hak-hak dasar masyarakat orang asli Papua. Tapi juga kita harus tahu kan Kakak ini siapa nih? Tadi Kakak sudah sebut, saya juga sudah sampaikan, tapi Kakak berbagi. Kakak sempat dapat medali di mana, berapa kali event, Pak Tom tahu toh. Sambil lihat ke sana senyum biar dong tahu di mana mungkin berapa kali event sudah
Kakak ikut sudah berapa banyak? Silakan Kak. Oke. Saya sudah banyak kali ikut event Ya, untuk lomba lari 10 kilo. ya. 10 kilo mewakili Papua Barat. Papua Barat waktu itu ya. Ya, Papua Barat waktu itu. Semenjak saya mulai aktif dalam lomba lari itu mulai tahun 2006. Tahun 2006 Papua berpisah dari Papua Barat. ya Papua Barat berpisah dari ya, Papua. Papua. Nah, sehingga berdirinya kita sendiri. Dan Ya. kita mulai pertama kali mulai ikut lomba di situ, khususnya ikut ajang-ajang nasional, Ya. Kejurnas. Ya, itu pertama kali. Ya. Ya, saya khususnya, Ya. saya nomor lari yang saya selalu fokus adalah nomor lari 10 kilo. 10 kilo spesialis ya, 10 kilo ya. 10 kilo. Ya. Mungkin di Papua Barat ini pasti orang tahu. Mungkin anak-anak kecil yang mungkin baru naik Baru tidak tahu ya Kak ya. Ya. Dan setiap lari Kota Sorong, bahkan Kabupaten Sorong, bahkan Sorong Selatan, Maibrat, Ya. ya, untuk lomba lari khususnya 10 kilo Pasti tetap juara satu. pasti Kak. tetap juara satu. Luar biasa. Pasti tetap juara satu. Kalau orang sudah bilang bahwa ya, latihan, tapi kalau bilang Kalau 10 kilo itu 10 kilo sudah itu pasti juara Betul. Aceh Pahpong. juara satu itu sudah ada. Kakak, tapi sudah berapa banyak medali yang Kakak pegang atau selama ini dapat? Sudah 11 11. medali khususnya untuk 10 kilo. ya 10 kilo. Terus pernah mewakili Indonesia? Saya pernah mewakili Indonesia, tapi lebih khusus Papua Barat. Papua Barat ya. Papua Barat, mewakili Papua Barat untuk mengikuti Arafura Games. Arafura Games di Darwin, Australia. Australia. Ya. Ya. Di situ saya mendapat juara satu dalam lomba lari 800 meter. 800 meter. Kemudian juara tiga di 1500 meter. Dan juara satu di lomba estafet. Merinding ya. Merinding. Itu Australia semua ya? Iya, itu Luar biasa. Dan itu yang menjadi motivasi sampai saat ini. Bahwa kalau soal prestasi saya sudah lakukan. Iya. Dan sayang sekali kalau prestasi ini tidak dituangkan masuk dalam kancah pemilihan legislatif ini Kakak kan. Mungkin ke depan dengan sejuta pengalaman ini yang hari ini kita lihat bahwa cuma 6 orang dan masih kurang keberpihakan anak muda yang ada di DPR ataukah orang asli Papua di DPR untuk memperhatikan atlet-atlet prestasi anak Papua. Itu mungkin yang jadi gerakan yang bikin Kakak tertantang. Harusnya Kakak ke dalam supaya yang begini harus ada arimun-arimun lain begitu yang berprestasi di Papua Barat Daya. Karena kan provinsi ini juga baru ya Kakak ya. Kalau untuk itu kan tadi lari ya Kakak. Kalau untuk bola kaki sendiri selama membawa resort berapa event, berapa juara yang sudah dapat dan apa yang menjadi prinsip dasar untuk melatih anak-anak resort putra nih sehingga hari ini mereka masih tetap komitmen bersama dengan Kakak di Kota Sorong untuk event-event bola. Kita bisa tahu Kakak. Ya. Baik. Saya semenjak bagian tim resort putra. Ya. Tetapi sebelum itu ada banyak coach yang sudah Kita bisa tahu kan sebelumnya siapa sih? Sebelumnya kakak saya sebagai kakak Hengki Safrembolo. Kakak Hengki Safrembolo. Ya, kakak Yopi Safrembolo. Wah ini berkeluar ya? Ya. Terus siapa? Ini senior yang besar di Sorpus. Kompleks dengan Kakak Raymond di sini ya. Kakak Heri Kambuaya. Kakak Herkam. Ya. Kakak Herkam kalau tidak salah itu Kepala Dinas Perikanan Kota Sorong sekarang. Iya. Wow. Kakak Herkam kalau nonton luar biasa orang. Kakak Heri Kambuaya. Nah.
Kemudian di situ lagi ada muncullah kakak saya, memang ya, menjadi motivasi dorongan untuk saya adalah kakak Epis Jitmau. Ya. Kakak Epis, saya juga kenal. Kakak ini sekarang Ya. di Manokwari, kemarin baru dapat lantik ya. Iya, Sebagai di KPP, luar biasa kakak hormat. Ternyata dengan begitu banyak pengalaman, Kakak Arimon sudah punya prestasi, tapi juga pernah dimotivasi oleh senior-seniornya, salah satunya yang terakhir nih Kakak Epi, sebelumnya itu ada Kakak Hengki, Kakak Yopi, Kakak Herka. Luar biasa, sayang sekali Bapak, Mama, adik, kakak dong, terutama yang ada di Sorpus, dari Kuda Laut sampai di Wihara ya. Iya. Sayang sekali kalau anak muda, anak Sorpus, anak Ladimak yang punya pengalaman, smart, pintar, cerdas, ini maju kita tidak support, tidak dukung. Jadi ya kita berharap pada pemilihan nanti kita menentukan pilihan kita kepada orang-orang yang benar-benar bisa memperjuangkan hak-hak dasar kita. Terutama tadi kakak bilang melihat dari beberapa sisi ya kakak ya. Iya. Iya baik, pemirsa di rumah Kakak Arimon, kita akan lanjut. Namun sebelumnya kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi bersama dengan saya Philip Imbir dalam program kita Belanja Masalah. Dan tema kita masih sama, caleg UAP adu gagasan. Dan masih dengan narasumber kita Kakak Arimon. Pemirsa di rumah, saya akan bicara bincang lagi dengan Kakak Arimon terkait dengan kesiapannya untuk maju sebagai calon anggota DPRD di Kota Sorong. Dan Kakak Arimon, sebelum kita ada dalam closing statement, mungkin terakhir apa yang selama ini Kakak Arimon sudah lakukan bersama dengan tadi senioritas, tetapi juga hal-hal yang membuat kakak ingin terlibat menjadi calon anggota DPR ini, mungkin kakak terakhir bisa berbagi kepada kita mungkin yang harus kita perhatikan khususnya orang asli Papua yang nanti memilih. Ya. Baik. Secara prinsip Ya. bahwa kami anak-anak Papua, Ya. khususnya yang ada di Kota Sorong, Ya. dan seluruh masyarakat Papua Ya. yang ada di Kota Sorong, ya, saya mengajak supaya dengan adanya kursi yang tadi saya sudah sampaikan, Ya. saya mengajak supaya setiap orang Papua yang ada di masing-masing kompleks memberikan hak suaranya kepada setiap saudara, kakak, masing-masing, adik-adik yang maju ya, Ya. kakak ya. Ya, sehingga kami punya hak suara ada di dalam Dalam anggota DPR. legislatif. Ya. Ya. Jadi mungkin hal itu yang menjadi dasar. Ya, sehingga apa yang menjadi komitmen kita di dalam itu menjadi satu. Ya. Ya. Kemudian di luar dari itu untuk kontribusi terkait untuk kompleks, Ya. ya, tadi sampaikan bahwa ikut sama-sama dengan senior-senior yang ada di Senior-senior yang tadi ada belajar bersama ya. Ya, saya juga pun Tanggung jawab. mengajak kepada seluruh senior-senior yang ada di Di kompleks kompleks ini ya. Sorpus lebih khusus, Ya. yang memberikan hak suara kepada orang yang tepat, Ya. ya, dan memberikan suara ya, kepada orang yang sudah pasti menang. Punya bukti lah ya. Ya. Terus punya masa pasti menang ya. Iya, seperti itu. Nah, sehingga kita jangan membuang Gaduh lagi buat suara kepada orang-orang yang tidak kita kenal ya. ya. Sehingga karena saat ini DPR saat ini termasuk mungkin dengan anggap saya kita ini anggap saya ibarat binatang anjing. Aduh luar biasa. Sebenarnya apa dia bilang tuh sampah begitu ya. Sampah. Hari ini dia beli kita dengan 100, 100, 200. ya.
hak suara kita mungkin dengan apa Sudah dibeli ya? Habis 5 tahun sudah Habis. selesai. Itu yang Betul terjadi. kakak. Itu yang terjadi. Dan ini tidak boleh lagi ya kakak ya? Tidak boleh lagi. Tidak boleh sekali bagi saya selaku anak muda, Anak sorpus. anak sorpo Ya. dan anak sorong yang ada di sini. Saya mengajak kepada kita supaya sama-sama berikan hak suara kepada orang yang tepat. Orang yang tepat. Ya, semua orang punya hak yang maju. Semua punya hak demokrasi, tapi jangan juga salah. Ya, salah memilih. Ya, karena ketika kita salah memilih, kita dihipnotis dengan uang, dengan berbagai macam cara, belum tentu. Pasti Ya, habis dulu akan balik lihat kita. kita akan balik. Nah, itu yang terjadi. Betul kakak Ariman. Jadi, ya, kalau mungkin saya mungkin memang ada beberapa tokoh-tokoh kita punya kakak, tokoh-tokoh orang-orang Papua yang lebih khusus seperti Pak Gusti, Mas Petronella, Ya. Buaya, dan Meli sendiri. Yang sudah ada sementara aktif ya dalam ya. Iya, terus kemudian Bapak Jonas Manibela. Ya, ini orang-orang yang memang selalu kontribusi kepada masyarakat. Tapi sayang cuma 6 orang ya. Kalau boleh kan lebih sebenarnya bantu kakak orang, mama, bapak dan sudah ada. Harusnya kita lebih banyak lagi ke dalam atau Ya, saat ini setiap orang yang besok maju ini semua sebagian besar memiliki kemampuan. Ya, Kemampuan ya. ya, SDM. Kemudian mempunyai nilai jual di masing-masing kompleks. Sama. Ya, masing-masing semua sama. Jadi tahun ini Ya. ya dari 6 kursi pasti Harus sebenarnya lebih ya, tidak boleh menurun, bahkan jangan sampai hilang orang asli Papua di negeri kita ini ya. benar sekali. Jadi mungkin yang tahun lalu ada berkurang, tapi saya percaya bahwa dengan adanya pergeseran pemerintahan Provinsi ini. ya, Ada peluang lagi lebih besar, lebih banyak lagi untuk kita di periode 2024 ini. Iya. Kakak. Gitu. Ya, baik. Mungkin biar bapak, mama, kakak orang tahu, bahkan saya juga nanti belum tahu karena saya belum dengar. Tapi DCP kan sudah keluar. Kakak bisa sampaikan kepada keluarga semua, bapak, mama, kakak, adik, saudara-saudara, teman kita yang masih bingung, kakak Ariman tuh dari partai mana, nomor berapa, dapil berapa. Kesempatan ini juga bisa sekaligus menyampaikan dan mengajak supaya bisa tahu. Kakak Ariman silahkan untuk. Ya, saya maju dari partai. Kakak izin sambil lihat ke kamera biar orang lihat muka dong tahu. Saya maju dari partai PSI. Ya, saya maju. Kemudian dapil saya dapil 2. Dapil 2. Ya. Dapil 2. Dapil 2. Kota atau provinsi kakak? Dapil 2 kota. Kota, oke. 2 kota. Ya, saya nomor urut 5. Nomor urut 5, wow. Ya. Ya. Jadi saya punya perjalanan ini semua ya Mulai dengan angka 5. angka 5. Kalau saya tidak salah dulu di racer tuh kakak biasa pakai nomor 5 ya? Iya. Striker yang lari lambung pemain sampai lari dulu tuh belum ada reklamasi kakak dilari lah pokoknya sampai tembus ya kan? Tidak bang. Saya main bola pakai baju nomor 5. Nomor 5. Iya. Dan di PSI dapil 2 Kota Sorong nomor 5. kakak. Iya. Itu berkat nomornya ya. Ya, Amin ya. siap. Ke di alam ya. Amin. Ke di alam. Dan closing statement kakak silakan kepada pemirsa di rumah, keluarga kakak Ari family dong semua. Closing statement dari kakak Ariman buat kita semua menuju tanggal 14 Februari nanti silakan. Ya, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Sorong yang ada di Kota Sorong, tetap siap diri Anda, siap hak suara Anda menuju Tanggal 14 tanggal 14 Desember Februari. 14 Februari dan memberikan hak suara kepada orang yang tepat dan sasaran yang tepat untuk perubahan Kota Sorong dan lebih maju ke depan. Luar biasa. Pemirsa di rumah, itulah tadi bincang-bincang kita bersama dengan kakak Ariman Wafom, anak muda yang smart, punya banyak pengalaman dan juga punya banyak ilmu, bahkan punya banyak medali, Iya. punya banyak juara yang sudah ia lakukan, dan kita berharap
dengan segudang pengalaman ini, jika nanti Tuhan izinkan ada di dalam DPR, pasti dia akan kembali memperhatikan tempat di mana ia berada dan berasal. Untuk itu buat Bapak, Mama, Kakak, Adik, Dong semua yang ada di Kota Sorong, Dapil 2, khususnya di Sorpus, jangan lupa tanggal 14 Februari datang ke TPS, lihat kertas suara, buka partai PSI nomor urut 5 Kakak Raymond Wafom, pilih di sini supaya kita bisa lebih baik lagi di depan. Dan terima kasih Kakak Raymond waktunya sudah bergabung dengan kita dalam program Belanja Masalah. Kan cari masalah ya, kan cari solusi. Siap. Kesejahteraan kita bersama. Dan terima kasih buat kita semua pemirsa di rumah, bersama dengan kru saya Philip Imbir. Terima kasih dan kita akan jumpa dalam episode yang berikutnya. Shalom, salam sehat buat kita semua. Kakak Raymond, terima kasih. Kacang Maibar.